Shalom semua, selamat pagi. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih sekali lagi kepada Victory Life Community yang ada di Kota Kupang. Ya, dulu saudara tahun 79 pertama kali saya ke Kupang tahun 79 itu bersama almarhum Pak Timotius ya dengan tim yang lain. Lalu tahun 80 balik lagi bersama Pak Nyarim. Ribuan tahun Pulau Timor itu disebut Nusa Cendana. Kenapa Nusa Cendana? Karena kayu cendana terbaik di dunia itu asal dari Pulau Timor. Saudara bisa bayangkan, Pulau Gersang, karang, tapi menghasil cendana. Nah, Tiongkok dan India, negara yang lahirnya Buddha dan Hindu, dalam ritual agama mereka sangat memerlukan kayu cendana. Nah, bayangkan berapa ribu tahun Nusa Cendana sudah dikenal oleh banyak negara. Nah, tahun 79 waktu pertama kali saya ke sana, terima kasih Penatua Vicky yang mengingatkan saya peristiwa tahun 79. Di situ terkenal apel soe. Bayangkan saudara, ada apel yang paling enak yang selama saya hidup belum pernah menemukan apel seenak apel soe. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya apel soe itu ya. Zaman itu saudara, apel soe itu begitu enaknya, begitu banyaknya suburnya, sampai nggak dijual. Orang mau ambil silakan. Saya sempat iri hati. Zaman itu, maaf ini ya saya bicara, babi-babi di Kupang itu makannya apel. Karena begitu melimpahnya. Waduh, waktu saya lihat mereka makan apel soe, aduh ini kalau di Jawa jadi berapa ini harganya? Saya nggak tahu masih ada atau tidak. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan pelayan-pelayan Tuhan di Timor, di Kupang khususnya. Betul, perjuangan yang Roh Kudus beri buat kita tahun 79 berbuah sampai hari ini. Ada Helen Ang juga, ya sebagai orang Timor, orang Kupang yang menggalakkan tenun NTT sampai ke mancanegara. Puji Tuhan sudah bergabung juga. Oh ya Vicky, ada seorang namanya Yvonne dari Jakarta. Yvonne ini punya koperasi Ventura. Nah, koperasi ini sangat berhasil menolong banyak ibu-ibu bisa survive dari keterpurukan ekonomi ini. Nah, dia bergabung juga, Vicky, sejak minggu yang lalu ketika mendengar kesaksian kalian, Victory Life Community, menolong masyarakat dengan koperasi. Nah, tadi Koden sudah beri nomor HP-mu, jadi kalau nanti Ibu Yvonne telepon, terima ya, kalian harus belajar dari Ventura koperasi ini, mereka luar biasa, sudah menolong ribuan orang, nggak cuma ratusan. Ya, puji Tuhan. Dari Calgary, Kanada juga hadir ini. Dari berapa negara. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita masih belajar tentang Tuhan Yesus dan uang. Dan tema kita, siapa yang lebih kita kasihi? Saudara, kita harus serius membicarakan uang ini. Bukan serius untuk kita pakai, bukan serius untuk kita cari. Tetapi serius untuk kita kenali. Uang ini siapa? Saudara perhatikan. Uang ini buat Tuhan Yesus itu pribadi. Person. Maka itu Tuhan Yesus berkata seorang. Nah, uang ini buat Tuhan Yesus itu saingannya. Tolong perhatikan. Satu-satunya yang bisa menyaingi, yang bisa menyamai, yang bisa mengganti kedudukan Tuhan Yesus di hidup kita itu hanya uang. Tidak ada hal lain yang mengancam ketuhanan Yesus kita selain uang. Tidak ada yang lain
yang bisa menyaingi dan mengalahkan Tuhan Yesus selain uang. Tolong dicatat. Nah, sedikit sekali gereja membicarakan ini. Maka itu bersyukur kepada Victory Life Community di Kupang. Yang dalam 2 minggu berturut-turut kita belajar mengerti siapa uang itu sesungguhnya. Saya ulangi lagi. Sebelum kita, murid-murid Tuhan Yesus, menempatkan uang sebagai musuhnya Tuhan Yesus, dengar, saya berkata tegas. Sebelum saudara dan saya yang berkata, aku mengasihi Yesus, tetapi kita masih mencintai uang, maka itu namanya pengkhianatan. Saya ulangi, Tuhan Yesus mengatakan uang itu musuhnya dia. Uang itu saingannya dia. Tidak ada kekuatan lain yang bisa mengkudeta Tuhan Yesus dari hidup kita. Saya ulangi, tidak ada kekuatan lain yang bisa mengkudeta Tuhan Yesus dari hidup kita selain uang. Maka itu kalau mulai hari ini semua kita memasukkan ke benak kita bahwa uang itu musuh utama Tuhan Yesus. Uang itu saingan utama Tuhan Yesus. Uang itu satu-satunya kekuatan yang bisa menggantikan posisi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, sebelum saudara memasukkan konsep ini di pikiran kita, maaf, jangan bicara aku mengasihi Yesus. Jangan bicara engkau dahsyat, engkau luar biasa. Jangan. Loh, kenapa? Enggak bisa. Oke, saya baca dulu ayat pertamanya ya, supaya tahu. Matius 6:24. Ini yang bicara Tuhan Yesus. Ini bukan tulisan Matius. Matius hanya menyalin yang Tuhan Yesus katakan hari itu. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 bos. 2 masters. Nggak bisa. Tidak seorang pun dapat mengabdi, melayani, menghamba, menyerahkan hidup kepada 2 bos, 2 tuan. Dan begini kata Tuhan Yesus. Karena jika demikian, jika ada orang mengabdi, menghamba, melayani 2 orang bos, tuan, masters, dengarkan. Saya kaget pertama kali disadarkan oleh Roh Kudus. Ya, saya ulangi, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada 2 bos. Karena jika begitu, jika ada orang itu melayani 2 tuan ini, 2 bos ini, iya, kita ya akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, saudara dan saya, ingat ini. Kamu, saudara dan saya, tidak dapat mengabdi kepada Yesus Tuhan dan uang. Saudara perhatikan kata seorang. Jadi uang itu person, pribadi. Wih, ngeri sekali. Berarti uang itu punya nyawa. Kalau uang itu punya nyawa, berarti uang itu hidup. Menakutkan. Jadi jangan anggap uang yang kertas atau yang koin. Bukan itu. Tapi di balik si kertas dan si koin itu
muncul suatu kuasa, sebuah kekuatan yang mengerikan sekali. Saya ulangi kalimat terakhir. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Yesus Tuhan dan uang. Harus milih. Lukas 14:33. Ya, kiranya dengan dua ayat ini dan dua-duanya Tuhan Yesus yang mengatakan, maka siapapun yang belajar firman ini dan belum pernah punya konsep bahwa saingan Tuhan Yesus itu bukan setan, tapi uang, musuh, rival, atau kata rival. Ya, Tuhan Yesus itu bukan perjinan, bukan dosa ini, dosa itu, bukan. Uang. Itu rivalnya Tuhan Yesus. Masukkan itu ke benak kita. Lukas 14:33. Wih, saya berkata ini bukan cuma sadis, bukan cuma kejam, tapi sadis. Ya. Oh, sebentar saya baca ya Lukas 14:33. Demikian pula lah, ya, tiap-tiap orang. Perhatikan, demikian pula lah, tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Ini pasti uang. Kira-kira ada yang menolong saya enggak untuk menayangkan? Oke, terima kasih. Ini saudara kita dari Timor Leste. Coba saudara yang dari Kupang, ini Pak Pendeta Yosua Marquez dari Timor Leste memberikan tulisan terjemahan BM, ya. Akhirnya Yesus berkata, demikian juga dengan kamu. Tidak seorang pun daripada kamu dapat menjadi pengikut kecuali dia meninggalkan segala kepunyaannya. Tidak dapat menjadi muridku kalau kita tidak bisa menanggalkan atau melepaskan milik kita. Itu kan kekayaan. Itu kan uang. Nah, saya gabung dua ayat ini, Matius 6:24 dan Lukas 14 ayat 33. Nggak main-main dengan uang itu, saudara. Nah, jadi sebelum saudara, saya ulangi, sebelum saudara memasukkan kebenaran ini, bahwa uang itu satu-satunya saingan dan rivalnya Tuhan Yesus, maka kita tidak dapat menjadi murid Yesus. Kembali, Pak Pendeta Marquez menayangkan terjemahan BM untuk Matius 6:24. Tidak seorang pun dapat menjadi hamba kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan menghina yang lain. Demikianlah kamu tidak dapat menjadi hamba Tuhan dan juga hamba kekayaan. Terjemahan Amplified, terima kasih dari Nabire menunjukkan ini. So then, ini Lukas 14:33 yang Amplified Bible. So then, any of you who does not forsake, ya, enggak meninggalkan, renounce, mengucapkan, surrender claim, ya, menyerahkan hak-haknya, give up, say goodbye. Wah, bagus, ini Amplified. To all he has, kepada semua. Kalau saudara dan saya tidak bisa mengucapkan selamat tinggal, ya, menyerahkan, to all that he has, yang kita miliki, cannot be my disciple. Dari Bali ada komen. Banyak orang
baik yang menjabat pendeta atau pelayan Tuhan, atau bisnismen, maupun pekerja sekuler, jatuh dalam urusan keuangan. Kenapa bisa jatuh? Memang itu target iblis. Maka itu saya ulang. Karena saingan Tuhan Yesus itu hanya uang, maka satu-satunya cara untuk seorang hamba Tuhan, seorang murid Yesus, seorang pelayan Tuhan bisa mengkudeta Yesus, uang. Maka itu ada filosofi berapa minggu lalu viral. Seorang itu akan dikenal siapa dia dengan cara beri dia uang yang banyak. Wih, betul juga konsep itu. Aduh, luar biasa. Ya. Makasih Edi. Ya, karena jalan. Jadi anak saya dari Banjarmasin. Berarti kan suara saya nggak apa-apa. Nanti kan pulih sendiri. Makasih. Nah, saudara, dengarkan ini. Menakutkan uang itu kalau kita beri tempat yang sejajar dengan Tuhan Yesus. Saya beri contoh-contoh kecil saja. Ya, ingat tema kita. Siapa yang lebih kita kasih? Tuhan Yesus atau uang? Karena nggak bisa dua-duanya. Itu sebabnya kita harus mengerti hati Tuhan ini. Maaf, saya berikan beberapa contoh ini berupa sindiran, satir istilahnya, ya. Jangan saudara menerima sebagai hal yang negatif. Tapi ini betul. Dengarkan. Siapa yang ingat ada lagu pujian yang gubah dari gereja Bethel Tabernakel Surabaya, Sound of Praise? Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Masih ingat ya lagu itu? Nah, saya menemukan. Coba saudara renungkan ini dan coba cerna di benak saudara. Lagu itu saya suka karena bagus sekali untuk mengecek, untuk ngetes apakah Yesus Tuhan itu satu-satunya yang ada di hidup kita atau tidak. Maka itu saya suka nyanyi lagu itu. Pertanyaan saya begini, tolong jawab ya, jangan ada yang marah, jangan ada yang tersinggung. Kapan kalimat dari pujian itu nyata di hidup seseorang? Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Nah, kapan kata-kata lagu itu real, nyata di hidup kita? Ketika kita punya uang atau ketika kita sedang tidak punya uang? Ayo jawab. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Ya, ada yang ngomong dari Kelapa Gading, ya lagi nggak punya uang saat kepepet. Ini Bu Erni, betul. Maka itu kalau duitmu lagi banyak, jangan nyanyi lagu itu. Nanti ada paduan suara para malaikat di surga yang nyautin saudara. Ketika duitmu banyak, lalu saudara berkata, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Kalau saudara duitnya sedang banyak, nyanyi lagu kayak begitu, malaikat nyaut, pret, maaf, jangan marah. Bagaimana uang lagi banyak, kok berkata satu-satunya hanya Yesus yang kuandalkan? Nggak mungkin. Aduh. Betul tidak? Contoh kedua. Ya, lagi sekali. Jangan ada yang tersinggung. Ada orang kaya sedang sakit. Lalu ke dokter. Bersamaan itu ada orang miskin. Yang sedang sakit dan datang ke dokter yang sama. Akhirnya si kaya dan si miskin dilayani sampai pada satu titik
Wah, ini harus ada biopsi. Nah, saudara ngerti ya, kalau sampai dokter berkata harus ada biopsi, wah ini mengarahnya ke kanker. Akhirnya biopsi berjalan. Berapa hari kemudian dua pasien kaya dan miskin ini datang lagi karena hasilnya akan diberitahu. Maka dengan sedih dan terpaksa, dokter berkata kepada si kaya dan si miskin, maaf, saya harus memberitahu saudara-saudara. Saudara terlambat. Hasil biopsi menunjukkan kanker stadium akhir. Aduh, saudara, orang yang dengar vonis itu seperti kena halilintar. Nah, pertanyaan saya, tapi jangan tersinggung ya, ini cuma diskusi. Pertanyaan saya, dari dua orang ini, mana yang 100% hanya bisa mengandalkan Tuhan? Tolong jawab. Yang di Zoom, yang di IG, yang di FB, tolong jawab. Dari dua orang ini, mana yang 100%? Oh Tuhan. Ya, dari Timor Leste jawab, orang miskin. Ya, dari Facebook sudah banyak. Ya, yang miskin. Betul. Yang miskin pasti mengandalkan Tuhan. Ini loh faktanya. Nah, jangan tersinggung. Apakah yang kaya tidak bisa mengandalkan Tuhan? Bisa. Tapi nggak akan 100% mengandalkan Tuhan. Loh kenapa? Karena dia punya uang. Dan wajar langsung cari rumah sakit terkenal. Bisa ke Singapura, ke Penang, atau ke Belanda, atau kemana terserah. Maaf ya saudara, ini kenyataan. Nah, kalau kita, maaf, kaya, lalu tidak mau berobat, pasti ada keributan. Keluarga akan nuntut. Nggak bisa. Harus dibawa ke dokter. Karena ada uang. Nah, walaupun ngotot, nggak mau. Maaf. Kira-kira ada rumor nggak? Oh, memang dasar pelit kamu. Duit banyak kok tidak mau ke dokter atau berobat. Nah, pasti walaupun orang kaya ini sudah yakin bahwa dia hanya mau mengandalkan Tuhan. Tapi nggak bisa. Keluarga akan marah. Keluarga nggak rela. Betul tidak? Maka itu penting sekali dalam kehidupan kita sekarang ini. Harus milih satu di antara satu. Loh, kok satu di antara satu? Ini bukan satu di antara dua. Kalau satu di antara dua, posisinya bisa dibandingkan. Tapi jangan lupa Matius 6:24. Posisi uang itu setara dengan posisi Tuhan Yesus. Ini yang harus kita mengerti. Nah, kalau begitu, apakah orang nggak boleh kaya? Boleh, harus. Nah, ini tujuan kaya. Lukas 16 ayat 9. Boleh kaya, bahkan harus kaya. Lukas 16 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab. Saya katakan, inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita uang itu untuk apa. Tidak ada ayat lain yang memberitahu kita uang itu untuk apa.
selain Lukas 16 ayat 9. Saya akan baca. Dan aku, Yesus, berkata kepadamu, ikatlah persahabatan. Make friend. Aduh, ya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Dari Timor Leste memberikan terjemahan dari Alkitab lain, terjemahan lain. Yesus berkata lagi, dengarlah, gunakanlah kekayaan dunia ini untuk mendapat sahabat. Supaya apabila kekayaan dunia ini lenyap, kamu akan disambut ke dalam tempat kediaman yang abadi. Terima kasih Pak Pendeta Marques yang mengirimkan ayat ini. Jelas sekali, uang itu untuk apa? Wih, luar biasa. Tadi pagi, saudara, saya lagi siap-siap untuk Zoom ini, karena kalau saya Zoom harus menyiapkan 3 HP. 1 Facebook, 1 Instagram, 1 untuk Zoom. HP keempat itu untuk merekam audio saya. Begitu saya buka HP saya di salah satu, nah saya itu lagi melayani seorang security di apartemen anak saya ini. Ada security. Dan security ini sudah mulai mengalami zaman Tuhan. Muslim, Nurul Alam namanya. Nah ternyata tadi pagi dia tugas malam, nanti jam 8 ini dia off. Dia kirim berita bahwa pamannya lagi sakit di desa, daerah Sukabumi. Terus permintaannya yang saya kaget. Papa, nanti siang kalau saya sudah sampai di rumah sakit, mau nggak Papa video call dengan paman saya untuk Papa doakan? Saya kaget. Muslim. Dia manggil saya Papa. Berapa hari ini saya kalau keluar masuk ada pasnya tugas saya ngomong, saya punya nomornya W. Nah, terus Roh Kudus tanya, gerakan saya. Coba kamu tanya, dia punya ongkos enggak? Karena mendadak. Dan kebetulan besok itu jatah dia libur. Jadi dia bisa pulang. Saudara, maaf, saya cuma cerita. Langsung saya kirim uang. Saya enggak tanya BPJS-nya ada atau enggak. Jangan. Saudara, kalau mau nolong orang berobat, jangan tanya BPJS-nya ya. Awas kamu. Saya beri uang. Dia kaget, saudara. Dia ngomong begini. Papa ini bukan keluarga langsung saya. Tapi kenapa Papa bisa begitu perhatian? Padahal saya cuma minta nanti Papa doa pakai video call. Saudara, nah inilah arti Lukas 16 ayat 9. Saya gunakan si setan ini, uang itu setan, mamon itu setan, untuk menjalin persahabatan, untuk penginjilan. Ini penting. Saudara, mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Jadi bukan nggak boleh kaya. Saudara dan saya harus seperti Ishak di Kejadian 26. Makin lama makin kaya. Dan tambah lama sangat kaya. Hanya untuk menjalin persahabatan. Nah, dalam bahasa Alkitab, untuk penginjilan. Itu dia. Ayo kita gunakan. Uang itu untuk penginjilan. Maka itu saya katakan ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Uang itu untuk apa? Jadi uang itu bukan untuk disimpan. Maaf. Secara psikologis sudah terbukti. Uang banyak. Maka jiwa pemiliknya akan merasa secure. Tahu kata secure? Aman.
Maka itu dalam istilah perbankan uang, ya, orang yang urusan uang, banyak uang, pasti ada kata sekuritas. Para tahu nggak kata sekuritas? Dari kata secure, rasa aman. Nah, saya harus ngomong hari ini. Kalau saudara ingin mengetahui siapa yang kita kasih, Tuhan Yesus atau uang, begini caranya, ngetesnya, ngeceknya. Kepada siapa kita bersandar, kepada siapa kita merasa aman. Makasih ya saudara yang kirim bintang. Ini penting sekali. Kalau saudara merasa uang banyak, rasa aman, saldo turun banyak, gelisah. Berarti orang itu lebih mengasihi uang daripada Tuhan Yesus. Maka itu untuk ngecek, untuk ngetes siapa yang lebih kita kasihi, ya jangan marah. Sering-seringlah nggak punya uang. Karena kalau kita sering-sering nggak punya uang, di situ baru terbukti siapa yang lebih kita kasih, siapa yang lebih kita harapkan dalam hidup ini. Gampang kok. Bahkan sampai saya punya istilah, ya, tapi jangan ada yang marah. Begitu lengketnya seseorang dengan hartanya, begitu rasa amannya kalau dia punya uang. Saya bilang begini, tes saja. Ya, nggak boleh, nggak perlu, maaf ya, dengarkan. Untuk ngecek, ya, untuk ngecek tensi darah kita, itu yang cinta uang akan kelihatan di situ. Nggak usah pakai tensimeter, ya, pakai ukuran, ngecek darahnya tinggi, tekanan tinggi atau rendah, nggak usah. Cek saldonya saja. Orang yang cinta uang, kalau saldonya banyak, tekanan darahnya normal. Kalau saldonya kurang, tekanan darah langsung naik. Itu yang kita harus tahu. Oke, jelas ya? Jadi kita harus meyakinkan diri kita supaya Yesus tetap Yesus di hidup kita. Tidak ada yang lain. Jangan saudara salah ngerti tentang orang kaya, orang miskin tadi. Boleh berobat, boleh. Nggak salah. Cuma masalah pengharapannya. Nah, saya kembali ke Lukas 16 ayat 9. Ini menakutkan. Ini menakutkan. Apa yang menakutkan? Dengarkan. Selama orang itu masih hidup dan uang kita pakai untuk penginjilan, maka itu Victory Life Community di Kupang, wah, menyediakan makanan sehat tapi murah. Nah, itu yang betul. Gunakan uang itu untuk menjangkau jiwa, untuk diselamatkan. Gunakan. Nah, suatu hari, ya, suatu hari, uang itu tidak bisa menolong lagi. Apa sih artinya? Uang itu nggak bisa menolong lagi, mati. Nah, maka itu saudara, konsep ini sangat salah. Orang tanya, kamu kerja untuk apa? Jawaban umum, ya untuk hidup. Itu jawaban yang umum. Kamu kerja untuk apa? Untuk hidup. Mulai hari ini, saudara harus sadar bahwa jawaban bekerja itu untuk hidup salah 1 miliar %. Banyak betul. Lu kenapa salah? Dengarkan. Kalau ada orang berkata, bekerja itu untuk hidup, itu artinya orang kaya nggak mati-mati. Sebab dengan hasil kerjanya, dia bisa hidup. Dengan hasil kerjanya, dia bisa memperpanjang umur. Maka itu pertanyaan saya.
Orang kaya mati juga tidak, walaupun banyak duitnya. Ayo, orang kaya mati juga enggak? Mati. Maka itu Tuhan Yesus mengingatkan. Ketika mamon itu tidak bisa menolong kamu lagi, berarti kita harus mati. Tapi selama kita hidup membagikan, menggunakan si mamon untuk menjalin persahabatan, untuk penginjilan, dan waktu kita mati, Tuhan Yesus berkata, saya baca lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa itu kemah abadi? Surga. Nah sekarang saya balik. Betul, mati juga orang kaya. Nggak bisa diperpanjang dengan duit nyawa itu. Oke, sekarang saya balik. Jadi kalau ada orang duitnya banyak dan selama hidup tidak menggunakan uangnya untuk menjalin persahabatan, untuk penginjilan, berarti itu orang pelit karena uangnya dipegang kuat-kuat. Dan suatu hari uang itu nggak bisa menolong dia lagi dan orang itu mati. Ini masalahnya. Apa lawan kata kemah abadi? Rumah yang kekal. Lawan katanya neraka. Maaf ya saudara. Hanya ada 3 ayat di perjanjian baru. Satu yang Yesus katakan. Lukas 16 ayat 9. 2 yang Paulus katakan di 1 Korintus 6. Yang ketiga yang tercatat di kitab Wahyu pasal 20 atau 21. 3 ayat ini memberi kesadaran kita bahwa orang yang tidak berzina, tidak jahat, tidak membunuh, hidupnya kudus, tapi pelit. Catat. Tapi pelit. Maka walaupun dia pendeta, pengkhotbah, penginjil, hamba Tuhan hebat, tapi selama hidupnya pelit dan dia hidup kudus, tidak berzina, tidak ini, tidak itu. Menurut 3 ayat ini, orang itu tetap akan masuk neraka. Catat ini baik-baik. Wih saudara, uang itu sejahat itu. Ini fakta. Bulan Desember yang lalu, salah seorang anak saya yang doktor, dia dosen, ya orang Kupang juga, namanya Dr. Hari Nenobais, memberi saya hasil survei dari satu lembaga survei, saya lupa. Kenapa ada koruptor? Nah, dalam survei itu 3 besar pertama, 1, 2, 3, yang 4, 5 seterusnya saya nggak hafal. Saya hafal 3 ini, saya kata. Tolong catat. Puji Tuhan, Alabama hadir dari Amerika. Dengar ya. Ternyata semua koruptor, semua. Ini yang buat setan itu makin sukses. Catat. Ini lembaga survei. Semua koruptor itu pasti orang yang sudah sangat kaya. Gila nggak? Sudah sangat kaya masih merampok. Bukan uangnya. Itu survei nomor 1, ranking 1. Diketahui semua koruptor itu pasti orang kaya. Ini fakta. Orang yang tamak, yang rakus. Nomor 2. Posisi nomor 2 dari survei. 99% koruptor itu ternyata punya posisi di lembaga-lembaga keagamaan. Termasuk berapa pendeta. Nah, ini lebih gila lagi. Bayangkan.
posisinya hebat di lembaga-lembaga keagamaan, tapi masih merampok. Nomor 3 dari hasil survei itu, rata-rata koruptor pendidikan paling rendah itu S2. Wah, ini celaka. Saya ketika baca hasil survei itu, itulah memang pekerjaan si Mamon yang orang sudah dirasuki. Ngeri sekali. Maka itu dengar aja. Begitu ada koruptor ketangkap, langsung 3 ini. Pasti dia orang kaya, pasti dia punya posisi baik di lembaga-lembaga keagamaan. Yang ketiga, gelarnya paling tinggi, paling rendah. Itu S2. Oke, saya akan baca satu pertanyaan di Facebook saya. Saya nggak kenal siapa ini. Gak punya uang, gak bisa pergi gereja. Siapa yang bilang? Jalan kaki dari rumahmu dan cari gereja yang terdekat. Itu nomor 1. Saya nggak kenal yang tanya siapa ini ya. Gak punya uang, gak bisa ke gereja. Salah besar. Kedua, ya tapi kan nggak bisa memberi persembahan. Siapa yang suruh? Pendetamu aja yang minta duit itu. Nggak apa-apa. Nggak punya uang. Nggak usah memberi persembahan. Memang nggak punya. Jangan alasan. Nomor 3. Kata pergi gereja itu sudah salah. Sebab gereja itu adalah kita. Jadi kalau kita nggak punya uang, kita tetap bisa beribadah, apalagi sekarang ya kita nggak punya uang, tetap bisa mengasihi Tuhan. Itu jawabannya. Maka itu selama kita hidup, uang itu kita pakai untuk apa? Penting sekali. Ya, saya akan baca ada kiriman dari Timor Leste. Ya, tentang Matius 19 ayat 21. Terjemahan BM. BM ini apa ya? Bahasa Indonesia modern. Oke. Yesus berkata kepadanya, jika kamu hendak menjadi sempurna, ini ukuran sempurna. Pergilah, jual segala sesuatu yang kamu miliki, dan berikan uangnya kepada orang miskin. Maka kamu akan beroleh harta di surga. Kemudian marilah, ikutlah aku. Ya, ada yang nambahin komen di Instagram. Iya betul. Kadang kalau nggak punya uang malu ke ibadah. Nanti persembahannya gimana? Uang amplopnya ada 2. Kadang-kadang lebih. Itulah menyedihkan. Ya, jelas. Nah, saya akan mulai dari Matius 19 ini supaya kita tahu. Masih ingat kisah ini? Satu hari Tuhan Yesus didatangi seorang muda yang kaya. Semua kita pasti masih ingat kisah. Akhirnya dengan kekerenannya, kemewahannya, kemegahannya, anak muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa masuk surga? Masih ingat ya? Tuhan Yesus berkata, hai anak muda, luar biasa kamu, masih muda, tapi sudah memikirkan surga. Kerja hukum Musa. Janganlah. Saudara, Tuhan Yesus dibuat kaget. Ternyata anak muda ini jawab, Guru, semua itu sudah kulakukan. Terus dia tanyanya itu gagah. Ya karena waktu saya nggak bisa baca ayat itu. Dia ngomong gini, Guru, semua itu sudah aku lakukan. Terus dia kalau saya pakai istilah keren. Apalagi yang harus aku lakukan? Nah, orang muda kaya ini yakin seyakin-yakinnya. Sudah mentok. Tuhan Yesus nggak mungkin kejar dia lagi dengan pertanyaan dan permintaan yang lain. Ya karena semua hukum Musa sudah dia lakukan. Saya saja bangga pada anak muda sehebat itu. Nah karena dia tanya apa yang masih kurang.
untuk aku ke surga. Woi, jawabannya membuat anak muda itu kecewa. Baca nanti ya, Matius 19 itu. Kecewa. Karena Tuhan Yesus jawab tadi. Ada satu lagi yang kurang. Jual seluruh milikmu. Bagikan kepada orang miskin. Wih, saudara. Dia kaget. Ternyata tidak bisa melakukan semuanya itu. Ya kecewa. Berarti dia nggak bisa masuk surga. Di Zoom ada yang komen dari Kupang. Rata-rata pengikut Kristus dan rasul-rasul, pendiri gereja, mengakhiri masa hidupnya tanpa harta yang ditinggalkan. Betul. Tinggalkan warisan iman kepada anak cucu kita. Karena kalau kita meninggalkan warisan iman pada anak cucu kita, pasti mereka nggak akan berantem. Maaf ya orang kaya, saya bilang begini. Anak-anak ya rata-rata baik. Tapi mantu-mantu. Betul tidak? Maafkan saya. Mantu-mantu yang tahu mertuanya kaya raya. Mulai itu. Gosok suaminya, gosok istrinya. Ributlah antar saudara. Lalu antar ipar. Mulai saingan ini. Maka itu jangan wariskan kekayaan kepada anak cucu kita. Wariskan iman dan takut akan Tuhan. Itu yang tercatat di 2 Timotius 1 ayat 5. Timotius mewarisi iman dari neneknya dan ibunya. 2 Timotius 1 ayat 5. Papa mama yang yang kaya raya, ayo wariskan iman kepada anak-anak kita. Terima kasih dari Denpasar. Warisan yang paling berharga bagi generasi selanjutnya adalah keteladanan orang tuanya. Setuju. Nah, ada yang ngomong, kena kutuk kalau tidak kasih perpuluhan. Itu jahat sekali. Mana ayatnya? Nggak ngasih perpuluhan kena kutuk. Jangan dengar pendeta seperti itu. Maafkan saya. Saudara, inilah konsep penting dalam hidup kita. Untuk kita tahu siapa yang lebih kita kasih. Dengarkan pernyataan ini. Jangan sekali-kali berkata mulai hari ini. Dia diberkati Tuhan loh. Waduh, luar biasa. Nah, 99,99% sampai hari ini, kalau ada orang berkata, dia diberkati Tuhan, saudara, pasti konotasinya, dia orang itu kaya, mobilnya bagus-bagus, rumahnya wow, lihat yang dipakai dari kepala sampai kaki, merek semua, branded semua. Saya berkata dalam nama Yesus. Itu ajaran setan. Dengar. Begini saya temukan di dalam firman Tuhan. Yang disebut berkat Tuhan, mulai hari ini harus tegas. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu. Segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan uang. Tolong catat mulai hari ini. Segala sesuatu yang masih bisa dibeli dengan uang. Segala sesuatu yang masih bisa didapat karena uang. Itu bukan berkat Tuhan. Itu hukum alam. Itu wajar. Berkat Tuhan itu bukan materi. Uang itu perjuangan kita sendiri. Nggak ada urusan dengan Tuhan. Bagaimana berkat Tuhan itu uang? Dia itu saingannya Tuhan. Nggak bisa disatukan. Maka itu mulai hari ini harus mengerti konsep ini, saudara. Ada yang ngomong, betul, ada temanku
kalau ketemu orang kaya dibilang dia diberkati Tuhan. Salah. Sangat salah. Oh, masih ada yang tanya lagi. Katanya kalau tidak kasih perpuluhan, keturunan kita dikutuk. Ngaco itu pendeta. Jangan dengar. Nggak ada orang nggak memberi perpuluhan kena kutuk. Itu pendeta setan itu. Dalam nama Yesus. Cepat keluar dari gereja yang mengatai seperti itu. Maaf. Bahkan ada gereja pendetanya berani berkata, kalau kamu nggak memberi perpuluhan masuk neraka. Wih, ngeri. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan nggak pernah butuh duit kita. Saya ulangi, Tuhan nggak pernah butuh duit kita. Dia punya segala-galanya. Yang butuh duit itu para pendeta yang mata duitan itu. Maaf. Tapi saya heran, kok masih banyak jemaat yang mau dibodohi oleh pendeta-pendeta yang duit terus khotbah. Hari ini stop bicara itu. Lagi sekali, berkat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan uang. Jelas ya? Nah, inilah kebenaran yang kita harus miliki. Saya ulangi lagi. Menurut Matius 6:24, rival atau kata rival, saingan, musuh Tuhan itu uang. Itu Matius 6:24. Jadi jangan disatukan. Nggak bisa. Ini dua partai yang bermusuhan sejak dulu. Ada yang komen lagi. Ini dosen Petra. Pendetanya juga pakai ayat untuk nakut-nakuti jemaat. Ya, saudara, mari kita belajar supaya kebenaran ini Tuhan berikan. Maaf, ini ada yang komen. Saya nggak setuju katanya. Maaf ya, ini apa tuh khotbah yang salah. Katanya kalau memberkati pasti diberkati. Bagaimana Pak Pendeta? Apakah itu uang, beli uang? Nah, itu dia. Maka itu nggak mungkin Tuhan melakukan yang memberkati akan diberkati. Jangan mikir uang. Nggak punya uang pun kita bisa jadi berkat. Untuk siapa saja. Nah, puji Tuhan. Berarti ini ada yang baru gabung. Luar biasa tentang berkat. Saya baru mengerti kalau orang kaya itu bukan karena berkat Tuhan yang melimpah bagi mereka. Enggak. Itu karena jeripaya. Maaf ya. Saya menemukan 3 resep untuk kaya tanpa Tuhan. Saya ulangi. Saya menemukan dalam hidup ini ada 3 resep untuk jadi kaya tanpa Tuhan. Artinya berzinalah, buatlah jahat, nggak usah Tuhan. Kalau orang itu melakukan 3 hal ini, kaya dengan sendirinya. Nomor 1, dapat warisan. Ya langsung kaya. Nomor 2, yang rajin bekerja pasti kaya karena rajin. Nah, yang ketiga, pelitlah pasti kaya. Nah, itu resep kaya gratis. Semua orang pasti bisa kaya dengan 3 hal itu tanpa Tuhan. Nah, aduh, ini di IG ada yang tanya lagi. Ada memberi pernyataan lagi. Banyak pendeta bilang, kalau gak kasih perpuluhan, nanti kena belalang pengirit dan semuanya. Lagi sekali, itu pendeta mata duitan. Sedih, saudara, saya melihat berapa teman-teman saya masih khotbahkan duit saja. Terus ada yang tanya, apa ciri orang kaya? Yang dengan Tuhan, oh maksudnya bagaimana? Ya saya jawab, saya sangat kaya. Maaf saudara, jangan saudara mikir macam-macam. Tuhan memberkati saya untuk bisa beli rumah. Yang saya sudah beli lebih dari 60 rumah. Tapi bukan untuk saya tinggali, bukan untuk saya kontrakkan. Ya, ini hari-hari ini saya sedang tawar-menawar. Sebuah rumah di Singkawang, di Kelurahan Pacintan. Untuk apa saya lagi tawar? Saudara,
Banyak orang yang lulusan penjara, keluarganya nggak mau terima. Nah, saya lagi mau belinya, lagi nego. Mudah-mudahan besok anak saya yang saya utus ke sana bisa tahu. Ya, saya tawar kok bisa 450. Sudah ada bangunan, tanahnya cukup luas. Nah, mudah-mudahan saya belum tahu. Nah, saya bilang saya mau nyicil. Saya kaya dengan Tuhan. Untuk menjadi berkat. Saya di Jambi masih mikir. Ya, ada tanah di samping sekolah kami ditawarkan. Ya, buat saya cukup murah. Karena orangnya juga tahu sekolah ini menjadi berkat buat masyarakat di sekitar. Ini lagi nego. Saudara, jadi ayo kita itu jadi berkat. Nah, ini saya kaya di dalam Tuhan. Nah, Februari yang kemarin lulus master yang ke-53 dari tangan saya. Bayangkan 53 master. 490 sekian sarjana S1, 6 doktor. Itu artinya ciri orang kaya dalam Tuhan. Oh, saya mau baca ini kiriman dari Jerman. Ya, dari Jerman Tengah. Ya. Bahasa Inggrisnya. But those who are not financially ethical and crave to get rich with a compulsive, greedy longing for wealth, fall into temptation. Nanti kita akan baca. Ini 1 Timotius 6. Wah, dari Toronto. Ada komen juga. Ya, Terry, Bernard, puji Tuhan. We all love to own money in our possession for living in proper ways. Betul. Kita ini wajar mengasihi uang ya untuk kita miliki dan hidup lebih layak. However, tapi money doesn't care about our lives whosoever. Betul. Kita sibuk dengan uang kekayaan, tapi ternyata kekayaan itu nggak pernah peduli dengan kita. Wih, Bernard dari Toronto menuliskan ini benar. Kekayaan itu nggak pernah peduli dengan kita. Kita mau sakit, mau apa, mana kekayaan itu pernah peduli. So, don't let the money own our love, no matter what. Wah, ini pernyataan bagus. Ya, makasih Bernard. Jadi, jangan kita membiarkan uang itu, sebentar. So don't let the money own our love. Jadi jangan biarkan uang itu mengambil kasih yang sesungguhnya. Ya, ntar saya harus foto ini bagus sekali. Pernyataan dari Toronto, Saudara Bernard Hartstein. Ya, oke, thank you Bernard. Kalian sangat diberkati. Ya, jadi saudara tidak ada yang lain yang bisa. Oke. Oh, betul. Tanpa uang kami Kinarya Koop ya tidak bisa bantu. Ya, ya nanti akan hubungi ya dengan ke Vicky. Jadi inilah kebenaran yang kita harus tahu, saudara. Hebat sekali kalau Tuhan kita tempatkan di posisi yang benar. 1 Timotius 6 kita akan baca. 1 Timotius 6. Ini bagian yang terakhir. Terima kasih Bapak. Tidak ada pilihan lain dalam hidup kita. Hanya menempatkan Yesus. Oh, ini yang di IG, saudara. Yang saya bilang, ya di sini anaknya papi yang lulus. Sekarang yang baca Instagram, itu yang baru selesai master kemarin, bulan yang lalu. Ya. 1 Timotius 6, mulai ayat 8 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Begini kata Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Inilah konsep untuk kita tidak cinta uang dan tetap cinta Tuhan Yesus. Karena bisa berkata cukup. Maka itu ketika beberapa teman pengusaha tahu
Tuhan berkati saya bisa beli rumah. Jadi enggak kode kontrakan, enggak kode sewakan, tidak. Memang untuk memberkati banyak orang. Itu saja. Ya. Kembali dari Jerman, Terry, money doesn't give you any happiness and time you have lost to gain them. Betul. Uang nggak bisa memberi kita kebahagiaan. Bahkan uang itu akan mencuri waktu kita. Akhirnya kita hilang semuanya. Ayat 9, 1 Timotius 6. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Renungkan lagi 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Mengerikan. Tapi ya aneh loh saudara, walaupun begitu mengerikan orang ya tetap kejar setan itu. Saya kejar setan itu, tapi bukan untuk keperluan kami, tapi untuk memberkati banyak orang. Oke, saya bacakan dari Timor Leste, 1 Timotius 6 ayat 10. Sikap mencintai uang menimbulkan segala macam kejahatan. Setuju. Ada orang yang mengejar uang sehingga menyangkal Kristus dan akhirnya menderita serta berduka cita. Itu uang. Ayat terakhir. Matius 28. Nah, bagi yang belum tahu, saudara akan syok. Serius akan syok. Matius 28 mulai ayat yang ke-11. Ini ayat yang terakhir. Oh Tuhan tolong kami untuk kami tetap cinta Tuhan Yesus, tidak cinta uang. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ngeri saudara. Dusta mahkamah agama. Izinkan saya mengganti. Mahkamah agama, kalau generasi modern ini namanya sinode gereja. Sinodal. Itu mahkamah agama. Maaf ya saudara, sudah bukan rahasia. Dalam waktu 15 tahun terakhir ini, tidak sedikit sinode-sinode gereja yang mengadakan rapat sinode. Dan disebut rapat sinode itu pasti untuk penggantian pemilihan baru ketuanya, ketua sinodenya. Nah, bukan rahasia lagi. Oh Tuhan, ampuni kami. Tidak sedikit gereja-gereja mengadakan sidang sinode pakai money politik, pakai politik uang. Calon-calon yang ingin menduduki posisi tertinggi di sinode mereka, itu sudah pakai duit dalam amplop-amplop beredar di kalangan para pendeta gereja mereka untuk milih dia. Ini sinode dan itu sudah tercatat di kitab Injil ini berapa ribu tahun yang lalu. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala, tokoh-tokoh rohaniawan hebat. Apa sih yang terjadi? Nah, ini kan serdadu-serdadu tentara Romawi yang disuruh menjaga kubur Yesus. Tiba-tiba mereka dikejutkan. Malaikat datang membuka pintu kubur dari batu yang besar. Dan Yesus keluar bangkit. Wih, mereka ketakutan. Nah, mereka lari ke kota memberitahukan kepada imam-imam kepala. Lihat ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan. Siapa mereka? Rohaniawan-rohaniawan tingkat tinggi. Mereka mengambil keputusan lalu
memberikan sejumlah besar uang. Ngeri. Kepada serdadu-serdadu itu. Jadi politik uang, money politik sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan yang lebih sadis pelakunya di dalam gereja. Maka itu sejarah mencatat. Money laundering, tahu ya, pencucian uang hasil kejahatan 100%. Dunia sudah membuktikan. Pencucian uang hasil kejahatan itu paling aman kalau dicuci di dalam masjid, kuil, kelenteng, vihara, gereja. Udah diam, nggak usah diskusi. Ini fakta. Dan ini terjadi sampai sekarang. Maka itu ingat ya saudara, uang itu bukan sekedar untuk kita miliki, untuk kita bisa belanja. Tapi uang itu saingan Tuhan Yesus. Rivalnya. Jangan lupa. Maka itu kita tidak bisa mendudukkan dia bersama-sama dengan Yesus di hidup kita. Tidak bisa. Harus pilih. Ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Wih, ngeri. Ini politik uang. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jahat uang. Yang mengerikan ayat 15. Mereka, para serdadu itu, menerima uang itu. Dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Apa pesannya? Hei, jangan bilang Yesus bangkit ya. Tapi murid-muridnya malam-malam curi mayatnya waktu kamu sedang tidur. Lihat kalimat terakhir ayat 15. Ngeri sadisnya uang itu seperti ini. Dan cerita ini, cerita apa? Penipuan kebohongan terbesar dalam sejarah manusia. Yesus tidak bangkit tapi dicuri. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi kalau masih kesempatan dunia ada 50 tahun yang akan datang, orang sempat membaca tulisan ini, berarti 50 tahun yang akan datang pun kebohongan uang ini, kebohongan setan itu masih didengar sama oleh orang Yahudi. Saya simpulkan begini. Siapa masih ingat di perjanjian lama? Hampir semua yang Yahweh Tuhan kerjakan selalu ada tulisan. Hal itu ada sampai hari ini. Ingat ya, banyak mujizat Tuhan Yahweh di perjanjian lama dan ada akhiran. Dan hal itu ada sampai hari ini. Air di Yeriko, airnya nggak tahu ada apanya. Orang hamil minum keguguran, orang minum sakit. Tapi Nabi mentahirkan air itu. Dan ditulis di kitab Raja-Raja. Dan hal itu ada sampai hari ini. Nah begini. Kalau yang Papa kerjakan. Ya, itu tetap ada sampai hari ini dengan kuasanya yang dahsyat. Ternyata yang uang kerjakan juga tetap ada sampai hari ini. Sadar enggak? Bahwa kekuatan Tuhan dan kekuatan uang itu sejajar. Karena dua-dua kalau bekerja, dampaknya ada sampai hari ini. Kalau masih ada di antara saudara, masih lebih cinta uang dari Tuhan Yesus, nggak bisa. Dan catat, saudara dan saya tidak bisa mencintai dua orang ini dengan hal yang sama, disamakan. Tidak bisa. Ingat namanya cemburuan. Keluaran 34 ayat 14. Jadi saudara dan saya tidak bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi uang bersamaan. Nggak bisa. Cepat pilih. Ayo kita gunakan uang untuk memberkati banyak orang. Haleluya. Maka itu selama saya hidup, saya terus akan berjuang. Akan berjuang.
untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dengan uang yang saya terima. Baik dengan Tuhan memberikan lewat banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Victory Life Community yang ada di Kupang, satu hal yang luar biasa untuk kita boleh belajar dalam 2 minggu berturut-turut ini. Dari Kupang ada komentar, kekristenan jadi hancur ketika pemimpinnya tidak memberikan pengajaran seperti yang telah Yesus ajarkan. Betul, kalau para gembala, para pengkhotbah, para pengajar tidak mengajarkan kebenaran, maka jemaatnya hancur. Saudara, mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Oh, Bobby, anak saya dari Nabire. Ini Kim dengan Rini gabung juga, Bob. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat. Haleluya. Lebih daripada apapun, Amen. tempatkan uang yang paling bawah. Amin. Haleluya. Kalau uang kita tempatkan di kepala kita, maka uang menjajah. Dan kalau Uang harus telapak bawah kaki kita. Amin. Maka uang kita taklukkan. Yes. Haleluya. Tuhan, selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ko Daniel. Terima kasih Kak Daniel yang sudah melandasi pengajaran yang sangat kuat dan mempengaruhi kehidupan kita untuk bergerak ke depan, membangun persahabatan, menangkan jiwa dengan uang ini. Haleluya.